semuanya, welcome to Tap and Talk. Let's turn small talks into big thoughts. Udah siap belum ngedengerin diskusi yang bisa buat kalian mikir semalaman nih? Dan gak cuma mikir aja, tapi kita bakal mikir bareng-bareng ya. Aku Shika. Aku Naila. Dan aku Trini, so grab your thing, get comfy, and let's step in. Tap, 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 the ideas work, light it up, ignite the dark. Here we go, let's start it all. Interesting thing ya, kita nih wearing a significant color nih. Kita pakai baju warna pink. And sebenarnya warna pink ini sering dikaitin sama femininity. And talking about femininity, there's actually this trend yang aku pengen bahas sama kalian tentang feminine energy. Kalian udah lewat atau enggak kira-kira konten tentang itu? Ya, aku sering sih ngeliat kayak gitu. Benar, Ya, what do you pasti guys sih. think? Yeah, what do you guys think? Apakah itu empowering women atau justru itu sebenarnya a soft form of patriarchy? Banyak banget sekarang aku lihat di sosial media aku, di feeds Instagram, terus juga di FYP TikTok gitu ya. Teman-teman pasti juga udah lihat banyak banget sebenarnya konten-konten yang mana kreatornya adalah perempuan. Tapi it turns out kadang-kadang reaksi terhadap konten itu tuh kayak buruk gitu loh. Dan sebenarnya ini hal ya harus kita bahas gitu. How about we as women, terus juga melindungi perempuan, dan gimana sih komentar-komentar di konten-konten yang sebenarnya perempuan buat itu. Iya, emang aku juga sih sering ya ngeliat konten-konten kayak gitu. Dan memang banyak diperbincangkan saat ini tentang feminin. Nah, tapi most of the konten-konten yang memang membahas dan juga seputar feminin itu, aku nggak tahu kenapa ya, tapi kayak seolah-olah membuat peraturan tambahan yang berpesan pada perempuan. Iya, I agree. Itu kayak secara langsung konten-konten itu mengkategorikan women into boxes and squares berdasarkan standar-standar mereka. Bener. Dan yang sadly, the creator-nya sendiri itu woman gitu loh. That's the thing ya, sebenarnya jadi perempuan gitu, jadi perempuan aja it's hard. Apalagi being a woman in digital world it's more hard ya girls ya. Hard Jadi work. kayak banyak banget tekanannya, dan ini bisa kita lihat sih banyak di media sosial gitu. Contoh aja nih ya, kita ngelihat influencer perempuan yang dia ngepost sesuatu sama seorang cowok yang mungkin itu sebenarnya dia punya relasi atau hubungan dengan cowok itu, dan sebenarnya itu konten biasa aja, so normal, it's happiness gitu ya. iya betul banget. Tapi ketika ngelihat reaksinya, lihat komentarnya, kayak oh my god, Negatif ya. reaksinya negatif banget Iya gitu. benar. Tapi sadly-nya ya, yang aku lihat komentarnya mostly perempuan. Bener-bener. Iya, menurut aku that's the sad thing ya, karena menurut aku they pick and choose what they want to comment gitu, dan mereka tuh mengkategorikan wanita mana yang layak untuk dikomentarkan oleh netizen ini. Itulah yang sedih menurut aku. Dan agak jadinya repot gitu ya, kayak serba salah Iya, nggak sih di mata jadinya? netizen ini problem banget ya. Ya itu unexpected banget sih, hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya kita nggak mau ya, tapi akhirnya terjadi. Padahal kebebasan berpendapat itu is a right that still women fight for. Jadi memang mengecewakan dan sadly aja sih ketika aku melihat hal-hal dan fenomena seperti itu. Aku rasa kalau kayak gitu tuh sebenarnya halnya adalah ketika kita terlalu nyaman gitu ya di dunia digital. Iya, Karena yang I kita agree. tahu mungkin kayak orang itu merasa terlalu bebas, kita diberikan panggung tanpa batas Yes, gitu. comfortable ya. Iya, Benar. terlalu nyaman. Dan mungkin bahas soal interaksi gitu ya, dari netizen, terus juga dari netizen komentator ke kreatornya gitu. Itu kan apa ya, ngelihatnya itu tuh nge-represent ekosistem ya, ekosistem yang gak baik gitu ya, untuk kita sehari-hari gak nunjukin value apa yang orang-orang punya gitu. SDM kita tuh kurang terhadap itu. Iya, talking about netizen dan digital world yang kita udah bahas ini, one thing I agree adalah kan itu, netizen ini terlalu comfortable untuk meng-speak up tentang opini-opini mereka. Padahal interaksi dan apa yang kita like, apa yang kita posting, apa yang kita komentar itu represent us gitu loh. Itu Benar. menunjukkan we value apa, itu menunjukkan loh. Itu adalah form of bersuara gitu. Benar, value yang harusnya dipegang ya. Tapi in real life gitu, misalkan ada konten terus ada komentar buruk, dan komentar buruk itu ditegur, ada yang negur, tapi nanti balasannya kayak apaan sih, serius banget loh, kayak coba bercanda kali, Baper. Juga lindungi kata baper itu. Mungkin menurut yang komentar itu hal sederhana, hal sepele, tapi kan kita nggak tahu ya apa yang dirasain sama kreatornya gitu, dan itu akan sangat impactful nantinya secara tidak langsung. Dan apa ya, it's not funny anymore girls gitu.
sebenarnya aku percaya bahwa kebebasan di dunia digital ini adalah suatu bagian dari perkembangan teknologi kan. Tapi ketika sudah masuk ke ranah digital, orang bebas bersuara, mereka tuh merasa punya panggungnya sendiri. Itulah yang membuat mereka terlalu bebas dan malah cenderung mereka tuh nggak melihat konteks dari konten-konten yang ada di dunia digital. Padahal sebenarnya konteks orang tuh nggak selalu sama nggak sih? Yes, ini I agree banget ya, karena menurut aku there are opinions yang nggak butuh panggung. Ada opini-opini yang memang sebaiknya tidak punya panggung, tapi sayangnya karena social media is very free, opini-opini tersebut jadi dapat panggung, jadi dapat engagement dan ke-up gitu loh, dan jadi orang-orang melihat itu padahal itu seharusnya unnecessary gitu loh. Bener. Dan that's happen juga tentang women in social media ya, Trin ya. Social media itu tuh juga jadi ladang di mana perempuan juga di treatnya mungkin it seems normal, tapi sebenarnya itu tuh nggak baik gitu lah. Ekosistem yang kita punya sekarang itu sebenarnya masih kurang gitu loh. And also ya, aku izin jump in juga, talking about women in social media, actually there's like this phenomenon about speak up phenomenon, dimana kalau kalian lihat tuh sebenarnya women itu sangat di encourage untuk speak up, but once when we do speak up, sometimes the follow up questions itu malah memojokkan woman gitu loh. What do you guys think about that gitu? Ya benar sih. Aku tuh pernah ya melihat satu kasus di mana kasus itu terkait pelecehan seksual, di mana perempuan ini sebenarnya sebagai korbannya, tapi ketika dia speak up di sosial media, malah di komennya kayak kenapa sih harus ngumbar-ngumbar aib. Nah itu sih yang ngebuat akhirnya mungkin perempuan jadi takut ya untuk bersuara. Bener sih, kayak ngapain diumbar ya, kalau nggak diumbar ya nggak ada orang yang tahu gitu, nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Dan menurutku itu sih kasus yang tadi kamu bilang kayaknya itu nggak 1-2 aja deh, kayak pasti banyak banget gak sih, Trin juga. Maksudnya in this work, aku juga kebetulan pernah baca data gitu ya di UN Women, terus juga dari Indonesia ada datanya Kemen PPA, yang mana datanya bilang kalau persentase perempuan yang terdampak oleh kasus pelecehan seksual itu mostly mereka milih diem. Gitu. Jadi kayak it's very concerning ya sebenarnya. Bener, kayak hanya sedikit yang mereka memilih untuk speak up dan cari solusinya gitu loh. Dan sisanya mereka milih diam. Ya kenapa diam? Ya mungkin banyak faktor yang mempengaruhi kenapa mereka diam. Ya salah satunya mungkin ya itu tadi, karena takut dibully, takut dijudge gitu ya. Dan itu nggak baik kan. Kayak kenapa orang lebih memilih untuk diam daripada speak up untuk ya menyelesaikan masalah itu gitu loh. Tapi you need to, we cannot disregard your feelings ya. Coba kita bawa ke contoh di dunia nyata ya. Contoh, aku pakai baju pink kayak gini, ada aja nanti yang akan ngebecandain kayak, feminin banget, girly banget. It's a simple thing, itu bukan isu yang sangat besar banget. Cuman kalau kita speak up, kita akan dikiranya bapak bercanda doang kayak gitu aja dimasalahin. And then to avoid those unnecessary arguments, kita ya udahlah silent aja. Mereka ngasih komen kayak gitu, we choose to be silent karena we want to avoid that too much of an attention gitu kan. Jadi itulah yang akhirnya membuat perempuan itu lebih banyak diam kali ya. Jadi sebenarnya diam itu bukan berarti baik-baik aja. Mungkin itu adalah sebagai bentuk perlindungan kita, atau kita nggak mau making the situation a form of self-defense ya. Iya benar, make it worse gitu ya. Silent is not peace ya, it's not a solution, It's not a for solution. everyone gitu. Dan bener sih, bahas juga tentang media sosial yang sebenarnya kita kan udah nggak ada batas nih di media sosial ya. Kita Gen Z, kita make banget ya. Sosial media tuh make banget. Bener. Dan kita nih, Trin, Nailah, kita kan perempuan muda, terus juga kita di generasi sekarang ya istilahnya digital savvy gitu ya, kayak melek teknologi, banyak banget orang yang sekarang pakai media sosial, dan Gen Z terutama gitu ya, yang mana mereka adalah pengguna aktif yang dominan gitu, yang menggunakan sosial media, yang memang setiap harinya kita tuh konsumsi konten. Kita berapa konten yang kita konsumsi setiap hari nggak kehitung kan ya, algoritma, terus FYP yang sebenarnya itu seru-seru gitu ternyata. Dan kita sebenarnya sebagai pengguna aktif yang dominan di dunia digital, kita tuh harus bertanggung jawab. Kita punya suara, we have a voices, tapi dengan suara itu kita juga punya tanggung jawab
Itu yang kurang sebenarnya menurut aku ya, Shika ya. Once again, tadi Shika udah bilang betapa accessible-nya information itu. Menurut aku sendiri juga, yang dibutuhkan tuh bukan cuma digital illiterate loh. Kalau kita menerima informasi sebanyak itu, ya memang akan susah gitu loh, informasinya banyak tapi kita nggak tahu yang mana yang harus di-share, mana yang harus ditiris, kita nggak tahu batasan, kita jadi nggak bertanggung jawab atas suara yang kita punya itu kan. Bener. So we need to balance out the digital illiterate sama social illiterate-nya gitu. Menurut aku it have to be balanced gitu. Selain itu juga empati digital. Yes, itu banget banget menurut aku. Jadi kita harus bisa mentolerat hal-hal yang memang berbeda dari perspektif kita. Jadi kita bisa lebih menerima hal-hal yang berbeda kayak gitu ya. Benar. Jadi di empathy kita kan belajar untuk kita memposisikan diri sebagai orang lain, how we feelings kalau kita jadi orang itu gitu ya. Mungkin kita yang ngelakuin nggak berasa, tapi kan orang yang dapat efeknya kan mungkin akan terluka gitu ya. Dan aku juga ada satu quotes ya, Oke, bring it langsung lagi aja. Jadi quotes-nya itu bilang kayak I will read it a bit ya. Jadi feminine is for everybody as long as we are willing to question power is still there gitu. Kayak wow, itu bener loh, kayak feminine terutama di ruang digital gitu ya. Di mana ruang digital tadi we have no boundaries ya sebenarnya, dan kita bebas melakukan apa saja di sana. Tapi it's not just about freedom sebenarnya, tapi gimana cara kita tuh bisa loh mengatur, memilah mana sih orang-orang atau maksudnya komentar-komentar, maksudnya interaksi-interaksi yang bisa kita kasih panggung, tapi ada juga yang harus kita di silent. Yes. Ya, jadi kita sebenarnya sebagai pengguna adalah orang yang harus bertanggung jawab ya akan hal itu. Kita punya kontrol sosial akan hal itu. Yeah, I agree on both of the sides ya. Apalagi kalau kita bahas lagi tentang ruang digital. Tadi kan kita udah bahas tentang tren, kita juga udah bahas tentang how it affects women dengan data dan statistik yang sudah dikasih dengan insight. Thank you banget ya Shika. Menurut kalian sendiri nih, gimana sih biar kita bisa bikin ruang digital yang safe untuk orang as a person and woman gitu juga? Kalau menurut aku aturan itu nggak lagi cukup ya, karena aturan itu memang udah ada, tapi lebih kayak ke sikap-sikap kecil yang harus kita perhatiin. Kayak misalkan kita dalam menjudge di social media mungkin jangan terlalu berlebihan lah. Terus juga kita harus mencoba untuk bertoleransi hal-hal yang memang berbeda dari perspektif kita. Kita juga harus lebih mendengar gitu sih kalau dari aku. I agree. Empathy is the key, guys. Dan I love the point kayak aturan itu tuh sebenarnya udah ada UU ITE, kita tahu kan. Apalagi cyberbullying itu bisa dituntut ya. Benar. Aturannya sebenarnya udah ada dari government kita, tapi apakah memang itu akan berjalan secara efisien kalau dari kitanya aja, sumber daya manusianya aja tidak mendukung? Kita harus punya mindset dan tadi how we berperilaku gitu ya, berperilaku bagaimana mindset kita satu sama lain di interaksi dunia digital itu tuh juga harus balance gitu. Jadi antara peraturan dan apa yang kita pegang gitu as a human itu tuh berjalan beriringan dan itu bisa berjalan dengan efisien. Iya, intinya kayak we need to remember our roots and purpose in the first place ya. We have a voice dan gimana kita menggunakan our voices for justice gitu. And talking about being woman lagi, memang woman itu kan we have to be beauty but we need to have our mindset, we have to be smart and also kita juga lembut tapi kita harus kritis. Benar-benar. Dan kita memang terlihatnya harus kuat tapi kita harus punya empathy, and that's what feminine energy yang sebenarnya adalah itu, teman-teman. That's the real feminine energy. It's not about submission, but it's awareness. Dan ya buat teman-teman di sana ya, girls, kita tuh ingat kita harus tahu kalau kita tuh punya suara, we have a voice, kita punya hak bersuara. Tapi gunakan suara itu tuh dengan baik. Gunakan suara itu setiap kata yang kita ucapin, kita ngobrol sehari-hari, kata yang kita ketik setiap hari di kolom komentar sosial media gitu, misalkan apa yang kita post juga, itu tuh make it healing guys. Iya, kayak menyembuhkan gitu loh. Kita harus punya ekosistem sosial media dan speaking up yang baik gitu. Jadi kita bisa saling melindungi, bukan saling menyakiti. So ini pembahasannya seru banget. We have talk so many things insightful, dan ini seru banget dan aku pengen lanjut banget. Tapi sepertinya kita harus mengakhiri segmen kita hari ini. And I'm very thankful for this discussion. Seru banget. Yeah, I think that's all from me. Aku Trini. Aku Naila. Dan aku Shika. Thank you for watching. See you on our next segment of Tap and
Talk. Bye. Light it up, ignite the dark. Here we go, let's start it all.